perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Jika ada dua besaran yang satuannya sama, maka cara membandingkannya adalah dengan dibandingkan secara langsung. Contohnya, Atan mempunyai uang Rp15.000, sedangkan Bima mempunyai uang Rp20.000. Perbandingan uang Atan dan Bima adalah titik-titik. Disinilah yang dimaksud satuan sama. Di sini dalam bentuk uang dengan satuan rupiah. Yang satunya 15.000, yang satunya 20.000. Karena satuannya sama, maka perbandingan uang Atan dan Bima bisa langsung kita tulis. Yang pertama yang Atan 15.000 per 20.000. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan. Di sini ribuannya 03 kita coret, 15 dan 20 sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Maka sama dengan 15 dibagi 5, 3 per 20 dibagi 5, 4. Jadi, perbandingan uang Atan dan Bima adalah 3:4. Contoh yang kedua, Ibu Ani membeli beras 20 kg, sedangkan Ibu Bella membeli beras 25 kg. Perbandingan beras yang dibeli Ibu Ani dan Ibu Bella adalah titik-titik. Dengan cara yang sama, di sini yang diketahui berasnya Bu Ani 20 kg, Ibu Bella 25 kg. Satuannya sama yaitu kilogram. Maka langsung bisa kita bandingkan beras Ibu Ani 20 per beras Ibu Bella 25. Atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4 per 25 dibagi 5, 5. Jadi, perbandingan beras yang dibeli Ibu Ani dan Ibu Bella adalah 4:5. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Jika satuannya berbeda, maka cara membandingkannya harus disamakan satuannya terlebih dahulu. Contoh, Caca membeli 30 kg beras, sedangkan Dela membeli 2 kuintal beras. Perbandingan beras yang dibeli Caca dan Dela adalah titik-titik. Kita tulis dulu, berasnya Caca 30 kg. Berasnya Dela 2 kuintal. Maka ini satuannya harus disamakan. Kita jadikan yang mudah, kita jadikan kilogram. Maka yang ini tetap. Yang 2 kuintal itu berapa kilogram? 1 kuintal itu 100 kilogram. Maka kalau 2 kuintal artinya 200 kilogram. Setelah satuannya sama, baru kita bisa membandingkannya. Beras Caca banding beras Dela. 30 per 200. 0 dicoret, 01-nya. 3 per 20. 3 itu sudah bilangan paling kecil. Jadi sudah tidak bisa diperkecil lagi. 3 per
20. Jadi, perbandingan beras Caca dan Dela adalah 3:20. Berikutnya kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Besaran A dan B dikatakan senilai jika besaran A diperbesar, maka besaran B juga diperbesar. Atau jika besaran A diperkecil, maka besaran B juga diperkecil. Contohnya sebagai berikut. Harga 4 buku tulis Rp14.000. Maka harga 6 buku tulis adalah titik-titik. Jadi dalam soal ini ada dua besaran yang dibandingkan, yaitu buku tulis dan harganya. Maka untuk memudahkan bisa kita tulis dalam tabel buku tulis dan harga. Saat buku tulisnya ada 4, harganya adalah 14.000. Maka berapa harga 6 buku tulis? Nah, buku tulisnya 6. Yang di sini jadi harganya berapa? Bisa kita lambangkan dengan X misalnya. Kenapa ini tergolong perbandingan senilai? Jadi cara berpikirnya seperti ini. Ketika buku tulisnya dari 4 ke 6 ini semakin besar. Atau semakin banyak. Maka bagaimana dengan harganya? Kalau buku yang dibeli semakin banyak, semakin besar, maka otomatis harganya juga akan semakin besar. Nah, ini yang dikatakan senilai. Perbandingannya searah. Jadi bukunya semakin banyak, maka harganya juga akan semakin besar atau semakin mahal. Maka ini dikatakan perbandingan senilai. Cara menjawabnya pakai perbandingan. Kita tulis yang 4/6 sama dengan, ini juga kita tulis atas per bawah, 14.000 per X. Maka X-nya berapa? X. Pakai perkalian silang. Yang 4 kali X, 6 kali 14.000. Karena yang ditanyakan X, maka ini yang jurusannya dengan X 4 nanti sebagai pembagi. Yang dikalikan adalah yang 6 kali 14.000 per 4. Cara menghitungnya mungkin bisa kita perkecil dulu. 6 dibagi 4 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Kemudian 14 dibagi 2, 7. Nolnya masih tetap. 3 kali 7.000. Berapa? 21.000. Jadi, harga 6 buku tulis adalah Rp21.000. Contoh yang kedua, sebuah mobil memerlukan 10 liter bensin untuk menempuh jarak 120 km. Maka, untuk menempuh jarak 180 km, mobil tersebut memerlukan bensin sebanyak titik-titik. Dengan cara yang sama, dalam soal ini ada dua besaran yang dibandingkan. Di sini, liter bensin dengan jarak.
Jadi banyaknya bensin dengan jarak yang ditempuh. Ketika bensinnya 10 liter, jarak yang ditempuh 120 km. Yang diketahui keduanya adalah jaraknya 180 km. Maka yang dimasukkan ke kolom jarak 180. Yang di sini X. Yang diketahuinya yang jaraknya. Nah, kita berpikir ya, kalau kita ingin menempuh jaraknya lebih besar, istilahnya lebih jauh. Kalau kita ingin menempuh jarak yang lebih jauh, maka bagaimana bensin yang kita perlukan? Semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, tentu saja ini juga semakin besar. Jadi yang satunya semakin besar, yang satunya juga ikut semakin besar. Maka ini dikatakan perbandingannya senilai. Cara menulisnya seperti tadi, atas per bawah 10/X sama dengan yang satunya juga atas per bawah. Perkalian silang. Yang ditanyakan X-nya. Sama dengan yang dikali adalah 10 kali 180 per 120. Ini ada 0, bisa dicoret. Jadi tinggal 1 kali 180. 180 dibagi 12. Maka sama dengan 15. Jadi, untuk menempuh jarak 180 km, mobil memerlukan 15 liter bensin. Perbandingan yang keempat adalah perbandingan berbalik nilai. Besaran A dan B dikatakan berbalik nilai jika besaran A diperbesar, maka besaran B justru diperkecil. Dan sebaliknya, kalau besaran A diperkecil, maka besaran B justru diperbesar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Contohnya, jika 10 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu proyek selama 24 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambah jika ingin proyek selesai dalam 20 hari adalah titik-titik. Langkah pertamanya sama seperti tadi. Karena yang dibandingkan ada dua besaran, yaitu banyak orang dengan waktunya berapa hari. Maka kita buat tabelnya banyak pekerja dan waktu. Saat yang bekerja 10 orang, waktu yang diperlukan adalah 24 hari. Yang berikutnya, nih, diketahui 20 hari. Nah, kita berpikir kalau di sini yang satunya dari 24 ke 20, ini otomatis semakin kecil. Maka jumlah orangnya bagaimana? Coba kalian pikirkan. Jika ingin waktunya semakin kecil, artinya ingin cepat selesai dari waktu yang ditentukan sebelumnya. Jika ingin semakin cepat, maka banyak pekerja yang diperlukan itu semakin sedikit atau semakin banyak. Kalau ingin cepat selesai, ya harus ditambah orang. Maka di sini orangnya harus semakin banyak.
Inilah yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Jika besaran satunya semakin kecil, yang satunya malah semakin besar. Cara menjawabnya sedikit berbeda. Cara menuliskan perbandingan ini adalah 10 per X dari atas per bawah, maka yang satunya harus dibalik. 24 per ini yang 20 per 24. Karena perbandingannya berbalik nilai, maka yang salah satunya harus dibalik. Gimana kalau membaliknya dengan yang depan? Boleh, itu sama saja. Jadi bisa nulisnya seperti ini, atau yang ingin dibalik yang depan, yang X per 10 bawah per atas. Maka kalau yang satunya bawah per atas, yang di sini 24 per 20. Ini yang ditanyakan X. Maka X-nya sama dengan yang dikali 10 kali 24 per 20. Yang di sini bagaimana? Yang ditanyakan X sama dengan perkalian silang. Sama ya, yang 10 yang dikali dengan 24 per 20. Jadi pada akhirnya hitungannya adalah sama. Maka silahkan dipilih. Nanti yang dibalik yang depan atau yang belakang. Kalau sudah kita hitung. Ini ada 0 dicoret, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Artinya 12 ini 12 orang. Jika ingin waktunya selesai 20 hari, artinya pekerja yang diperlukan adalah 12 orang. Kita ingat kembali pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Yang harus ditambah artinya hanya menambah berapa orang. Kalau tadi di awal kita sudah memiliki 10 orang pekerja, maka tinggal nambah berapa orang lagi. Jadi pekerja yang harus ditambah adalah 2 orang saja. Tadi sudah yang diperlukan 12, jadi tinggal nambah 2 orang. Jadi harus tahu konteks pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan banyak pekerja, yang diperlukan adalah 12. Kalau yang harus ditambah hanya 2 orang.